Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Orang tua, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, pemangkuh adat yang selalu kita hormati dan kita muliakan. Aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, LPM beserta anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, pengurus masjid, pengurus wirid pengajian, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh remaja, anak-anak kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kita yang hadir dalam acara tabligh akbar dalam rangka syukuran peserta kurban di Masjid Muhsinin, Dusun 2, Pancuran Gading, Desa Koto Masjid. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir dalam acara ini semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat malam miko kita melihat malam. Bisa jadi besok pagi kita tak lagi melihat siang. Maka segala yang diterima, perbanyaklah kita balas nikmat itu dengan ungkapan puji dan syukur, dengan menyanjung, membesarkan, mengagungkan Allah. Allah minta kita tidak membalas karena memang nikmat itu tidak akan terbalas. Namun nikmat yang ditemo kalau bahasa awak puji jeladeyen, sanjung jeladeyen, itulah yang diminta oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam itu kita dipertemukan kembali dalam acara syukuran peserta kurban. Ambo datang ke Koto Masjid terakhir sebelum Ramadan di kantor desa kalau tak salah. Wirid ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu desa Koto Masjid. Malam itu kami diminta langsung amboyokan sebab memang bapak dan ibu yang membuat acara iko dulu lambo sampaikan memang Koto Masjid. Kalau iliu wak kini kaula kuok Salo, Bangkinang, sampai Ayuti, Umbio, Kampa, Danau, mungkin banyak gak ale uang kini perai wirid pengajian. Ndak ada majelis ilmu malam kodo. Memang diamalkan de inyo 3 hari go sudah korban tadi dek pone. Mungkin malam ko sedang memakan sup gak atu-atu wang go. Ayo kok lah masak tadi daging go
malam kotio atu-atu wang menyopa bapak dan ibu. Tapi di kota masjid ikolah kelebihan. Makanya acara awak tablik akbar, dan memang hal iko luar biasa bapak dan ibu. Pertahankan bahwa dalam bentuk syukuran kita bukan hanya tadi kurban di kota masjid, peserta kurban pun membuat acara syukuran dengan tablik akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dek disabui ayayo id. Kenapa bahasanya id? Sebab id itu artinya kembali. Idul Adha, id kembali, Adha menyembelih hewan kurban. InsyaAllah Idul Adha ko kan tibonyo tahun esok bapak dan ibu. Maka namanya id, inyo kan kembali di tahun yang akan datang. Cuman pertanyaannya, awak nantalaikan tosuo dengan ninyo bisu. Inyo kan tiba balik. Itu tidak namanya id. Id itu kembali, besoknya kembali. Cuman yang harus kita topuk dado, tonyai seleo, awak alun tentu kan berjumpa dengan Idul Adha, ompek boleh, ompek tiko. Maka malam ko wa anggap iko acara terakhir awak bapak dan ibu. Boleh ada Ustaz? Boleh. Ya, memang tak tentu dah awak meninggal gerah. Jangan bongi lo kalau ada orang menyabui le janjan iko makan terakhir, ndak apa jur dak. Nakonyo sudah wirid we ko soto makan janjan iko yang terakhir. Jangan dulu nembali oleh. Ya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita kaji? Ustaz Bom diminta memberi tausiah. Ambo ambil beberapa pelajaran. Kita ungkap beberapa hikmah dari ibadah kurban yang selalu kita lakukan tiap tahun. Yang pertama, untuk bapak ibu yang tercinta masyarakat Dusun 2 Pancuran Gading, hikmah ibadah kurban yang wak lakukan setiap tahun. Yang pertama, dengan menyembelih hewan kurban hendaknya hilang keluar melayang sifat-sifat kobau yang ada pada dia wak. Itu hikmah pertamanya. Kenapa awak diperintahkan menyembelih hewan kurban? Bisa ndak awak pagi ayo? Semestinya ndak hewan kurban nan dibantai. Ada bahasa lain? Lain. Apa ndak boleh dibagikan tadi sudah salat Id? Apa ndak kain nan wak baik ke uang fakir miskin? Kenapa ndak piti? Mengapa harus membantai hewan wak dia yo? Kausan salah satu yang Allah inginkan dari awak dengan menyembelih hewan kurban, binatang yang awak sembelih, kausan awak sedang menyembelih sifat binatang hewan yang ada ke dia awak. Apa betul Ustaz Bom? Dalam dia awak go ada sifat yang selalu berlawan bapak dan ibu. Iyo lawannya indah, elok lawannya buah, hak lawannya batil. Sifat yang negatif yang membuat awak go tidak beramal ibadah dan membuat awak jauh dari Allah. Sifat negatif itu ada kosan ke binatang, ke hewan. Mana ilustrasinya Ustaz? Binatang yang awak sembelih tadi tidak ada talinte di pikirannya.
bahawa kita akan mati. Binatang nan wak bantai tadi ndak obe akhirat edudo bapak dan ibu. Kobau nan wak sembolio tadi indah ada di bonaknya bahawa kita akan dihidupkan kembali setelah kematian. Makanya hal itu wak masuk ke dia wak. Nan selama ko ndak konang bosonyo kan mati. Nan selama ko go lupa awak boso awak kan bertemu dengan Allah, akan kembali ke akhirat. Iko bukan kampung awak nan sebenarnya. Setelah iko awak kan meninggal, setelah meninggal awak kan hidup kembali. Dunia bukan tompek go terakhir. Nanti kampung awak hanya dua pilihan. Kalau ndak masuk surga, masuk dalam neraka. Kalau selama kau kekiyo tu ndak ada dah, kau sana ndak mengonangi turu kau bau detia bapak dan ibu. Mak kowe ke ustaz? Ndak dapat ojak ke leh. Tu kan di bawah pun tu leh. Apa cerita Olipa awak jago? Kalau ndak suka janbo je dan tahun cuak lah kan dia. Nametun je leh buya. Nanti lo gaya buya kan dia. Oh kowe ke ustaz? Kalau ndak suka janbo je dan tahun ni cuak leh. Tapi alhamdulillah ala do je nampak kan mendaftar tahun ni cuak. Ndak siko citan malah kan dia. Jadi bapak dan ibu, kalau hidup yang kita permasalahkan, yang kita go kaje, binatang yang wak sembolio tadi iduiknya tadi bokodo mati. Kita hidup, hewan binatang pun hidup. Apa beda hidup binatang dengan hidup awak? Apa beda hidup kobau dengan hidup awak? Kosan binatang hidup di dunia go sekadar hidupnya bapak dan ibu. Kalau awak ndak cik hidup jawab ke dunia go dah. Hidup awak di dunia mesti beramal sebab besok hidup go kan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak sekadar hidup awak go dah. Kalau kan sekadar hidup, jangan kau bawa di hutan idui jua, cingkuk di dae idui je nya, tapi no ang du cie idui je nya, dah adu idui je visuale, tak ada pertanggungjawaban. Tapi ingat, kalau kehidupan awak tak kehidupan biasa, yang main-main di dunia dipastikan besok menyesal di akhirat. Yang tak beramal hidup di dunia pasti melulung besok di akhirat bapak dan ibu. Tu tenani duit awak tu. Kowe jangan undang je dan jual le. Pokok dah bek malam dah bek kali. Kowe bek lomak tu banyak kena je. Tak bisa awak main-main do bapak dan ibu. Ponik dan beramal go ustaz. Deh ya, deh mak, deh tu do toju abang. Sana jangan beramal leh. Duduk je ponik weh. Lolok ponik, makan ponik. Cubalah makan codo semangku kulit-kulit tu kau nak ponik ke? Apa kojo nandak ponik? Cuba sabui cik kojo nandak ponik. Sesodo ponik wak bapak dan ibu. Cuman kosan ponik nan baisi tu memang ponik beramal ibadah. Kalau ndak beramal wak kalau ndak ada ponik beramal tong kosong, ndak kan ngesuak baisi, ndak ada nang kan bawa balik dah bapak dan ibu. Maka jangan cerita je ponik sudah kau gele. Tak masuk alasan ponik tu dah. Kalau sabui dah orang kata masjid ponik dan. Ponik sodowaknya pak, nyalain-lain ponik ke? Adonan ponik dek mogang kau bau tadi kan ya? Adonan ponik dek moncek kau bau botak. Adonan ponik dek nunggu kau bau tadi malam. Adonan ponik dek menyelesaikan kau bau. Adonan ponik go dek menguliti, membagi, membau, mengupon, bagi kupon, bagi daging. Adonan ponik dek masak. Malam ko ponik wak dek makan sodo bapak dan ibu.
Memang ponik sebenarnya. Kalau disabit ponik, ponik. Cuman ponik gua adanya Ustaz. Sebenarnya ponik itu hanyalah rasa. Kalau rasa go awak lope singgah ke awak ba, makonyo kan singgah. Mana contohnya? Uang tua nan labaumu 60 painyo kadayek pagi-pagi balik siang ndak pona menyebut pone de apa tekonang SPP semester anak kuliah sekolah apakah ndak pone apa 60 cako lai tapi ndak pona tasawit pone ado nan tabayang sekolah biaya anak. Kalau disabit ponek, ponek dua do, tapi bisa ponek go ndak terasa bapak dan ibu. Kau jangan nyebut ponek je le, singgah sok tahu ponek no. Paham mamak dia? Ponek mak masak, insya-Allah hilang ponek amak beko. Nengok awak makan cecamo dia hilang ponek Pue wa tak ponek je le. Jadi balik ke Bangkal Kajing. Jangan main-main di dunia go. Jangan baleha-leha jole. Jangan kau lah tabakau lah. Nyo memang banyak mit nan tabakau dan mabak dan ibu. Dah asli tu pak, asli tu. Tak juta rogora tu dong. Sekitar ompek 5 buah mit adonan ucak dan. Sampai kini nan ucap tu ndak undang dan uang. Ustaz kau mau ucap min dia kerja. Iko kalau wal afiat sehat lah dan iko kan sudah jagi. Iko ndak tahan min kau tu mak dan ibu. Dah. Sampai mana ucap kau? Jan baleha-leha jual le. Apa dayen ayah dayen tojo to udo to onga. Abang adio ama ajo jangan wak main-main juale dunia go jangan dipatuin bonau le condo minum ayu bapak dan ibu condo minum ayu kosan semakin diminum semakin awi wa maka dunia ndak bisa dibatuin dah. Parta morgana kalian tuwe tamak kalian ke dunia rakus kalian ke dunia kosan kalian ndak sadar semakin kalian minum kosan dunia gocono minum ayu lawi semakin diminum semakin awi semakin diminum semakin awi ndak bisa kosan dikojau do bapak dan ibu makonyo jangan tertipu dengan fata morgana biswa la nyosal bokodo tebayang de awak kesempatan hidup di dunia ado tapi awak main-main ndak awak beramal sehingga menyosal wak di akhirat bapak dan ibu. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Kehidupan dunia itu untuk beramal. Kalian belum lagi diminta pertanggungjawaban. Dunia untuk beramal bukan untuk diminta pertanggungjawaban. Wal ghadan, tapi akhirat hisabun wala amalun. Akhirat nanti untuk dipertanggungjawabkan. Kita tak lagi beramal. Dunia beramal, akhirat pertanggungjawaban. Dunia beramal bukan minta pertanggungjawaban. Di akhirat kita diminta pertanggungjawaban, tak lagi disuruh beramal. Makanya jangan main-main di dunia ko bapak dan ibu. Menyembelih hewan kurban, hilangkan sifat yang membuat wak lupa dengan kematian, lupa wak dengan akhirat, lalai dengan bekal, nan kandibo balik mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, itu pesan pertama, pelajaran pertama dari ibadah kurban yang wak lakukan siang tadi. Bapak suainya nan kedua
Pertama cako, buang compan jauh-jauh, je mali-mali je le. Semangitlah beramal. Kau masajid kan di pagodang gua. Cuman awak kadang-kadang kun jauh dari masajid, kun tua kun dokek ke masajid. Kun tua kun dokek wak ke masajid. Jangan kun tua kun jauh le. Sebab malaikat maut kun tua wak kun dokek ke awak. Kun tua. Itulah. Makin tua kalau bahasa awak. Cuman dan sesingkit jadinya buya. Nya kalau jalan sodoh kok orang ndak jong rati dah. Makin tua makin dokek ke masjid. Makin tua makin rajin nawak rewirit pengajian. Dah apa? Sebab makin tua malaikat maut makin dokek ke awak bapak dan ibu. Makin tua kosan liang lahat makin dokek ke hidung awak. Sebab hidung kan di petomun dua tanah liang lahat. Habikiu lah. Aduh nang kan pai 4 bulan ko. Ndak joleh ko kan itu. Yang kedua, apa hikmah ibadah kurban Ustaz Bambam? Yang kedua bapak dan ibu, daging kurban dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban. Makanya orang punya kurban boleh memakan daging kurban. Boleh ada jatah orang berkurban tu. Sebab sepertiga untuk sahibul kurban, seperdua untuk tetangga sahabat. Biarlah kayu ada jatahnya sepertiga untuk tetangga sahabat kawan. Nan ketiga untuk fakir miskin. Berarti sepertiga untuk orang berkorban, sepertiga untuk tetangga sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Pertanyaannya, kalau daging kurban ada jatah wang kurban, itu masuk akal. Sebab inyo berkurban. Kalau daging kurban diperuntukkan untuk orang miskin, itu masuk akal. Sebab awak sedang bersedekah. Tapi yang mulai wak bab ikiu, kok bisa dalam daging kurban ada hak orang lain, tetangga, sahabat, biarlah kayo. Kenapa ada hak mereka? Sebab hikmah kurban adalah menjalin silaturahmi bapak dan ibu. Jangan bawa awak jawab le dek kurban go. Tu tu. Makan dia akeh do hak orang lain kosan supaya jangan babantah ke tu dek kurban tu. Kok bawa awak lah wak sudah ayo Idul Adha tahun potang adi palelon lo balik dek kurban tahun ko gua. Tu hikmah kurban tu sojak memboli wak sesama le, sampai menumbang sesama, sampai kau mengeroyok kau baru sesama, sampai menguliti sesama, memberosion sesama, membungkui sesama, membogin sesama, makan sesama. Tu babantah jawab geledek kau go. Kan ada ju sifat-sifat hasad, sombong, cilako, pitona, cemee. Jangan ada ju sifat tu le bapak dan ibu. Usak awak dek sifat-sifat itu tu. Tu tidak palelok nak dek daging kau bau balik. Jangan bau awak, jangan bantah-bantah juga le. Maka siapa sebenarnya nan hebat tu Ustaz? Orang yang bertakwa, kurban yang diterima, kurban orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Tidak ada dendam, tidak ada kosan go odo, dendam ke orang lain, bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain. Makanya dalam ibadah kurban tersimpan rahasia. Perbaiki hubungan nawa, sebab orang yang bertakwa bisa mudah memaafkan orang lain.
Jadi orang yang hebat tu ndak orang yang berkorban tu dah. Orang yang berkorban akan melahirkan sifat takwa. Takwa itu salah satu, tak ada dendam, bisa memaafkan orang lain. Kau ada orang yang salah niat ke awak, jangan dibalik. Kenapa? Orang yang salah, musuh awak sebenarnya bukan orang yang cilaka ke awak. Ambo ulang balik bapak dan ibu, jangan elok dia orang kota masjid. Orang nan cilaka lawan awak bukan orang nan salah niat ke awak. Indak orang nan sorau ke awak dah. Indak orang nan zalim ke awak dah. Ndak itu lawan awak dah. Ndak itu orang nan cilaka tu dah. Musuh awak nyata dalam Quran. Fa inna syaitan adu. Setan itu adalah musuh. Fattakhizuhu aduwa, jadikan setan tu musuh. Lalu bagaimana dengan orang nan cilaka tu? Orang nan salah niat ke awak tu bapak dan ibu, inyo sebenarnya sedang memberi pahala kebaikan ke awak tu. Jadi jangan dibalik orang nan cina itu le, orang tu dan banyak memberi pahala ke awak. Jadi nak beda awak orang nan cilaka so nak apa? Kalau ada orang salah niat ke awak, artinya memberi pahala ke awak tu. Dan dibalik lele, berarti awak beri pahala ke inyo, sama je dia. Makanya jangan dibalik keburukan dengan keburuk, jangan dibalik. Lebih banyak pahala awak biarlah orang salah niat ke awak. Buat bocah ustaz, laki dia hendak je cuma yang dah. Tanggung je lah bapak dan ibu. Sabarnya. Pahala so sabar dulu. Babu cah ustaz, bini dia yendak bajilbab-jilbab dah melawan jikek dan tawi. Biarlah pak, tanggung je lah. Sabar. Pahala tu. Sabui tawi, nak mau disabui tu kan dibopon. Nak dah habis ajar. Itulah. Anak nandak semayang, pelawan ke orang tua. Sabar. Kenapa? Investasi. Walaupun ayu ludah habis, keringit kolo, awak bongi, tapi kesabaran akan berbuah pahala. Makanya bapak dan ibu, hebatnya orang kota masjid bukan dek banyak ulama di siko, bukan dek masjidnya hanya penuh, tapi kota masjid akan terus menjadi hebat karena persatuan dan kesatuan awak getia. Kalau lai selamat wak dari sifat hasad, sombong, angkuh, cemeh, dendam, segala macam, percayalah kalau sifat iko ndak ada orang kota masjid, yakin dan percaya akan semakin mantap keadaan masyarakat awak di masa akan datang. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akunya berosya nanti, itu guna wak wirid berosya nanti. Jangan berdondam-dondam mi duit di dunia kau. Suai dia. Kaji jangan lah apa warna, jangan dalam warna lah. Ya. Tak kalau bantuan tu sudah tak dapat aja dah bapak ni. Jangan dipitona kepala desa, RW, RT, dusun. Sudah awak pitona, awak cemein bantuan tu nak ji kalu dah bapak dan ibu. Dosa dapat bantuan tak dah. Siapa nak nugi? Awak. Makanya apa sikap awak? Tanggung jelah. Dapat pahala, sabar awak. Dapat pahala, biar bantuan tak dapat, bila dapat pahala. Kaji nak je bayar dah buya. Mau buat dan bayar ke nya. Senang-senang lui-lui kaji ke nya. Ustaz dah ndak ustaz menanggung dah. Jangan bajito lo apa dua maga dan le. Entah mano-mano nan para nan wak tanggung enggak. Nan jole ambo ndak nak nongo curhat apa dua mak dah. Kesimpulannya sesama menanggung je lah awak. Nan amak tanggung ndak dan tanggung dah. Nan nampak tanggung mungkin ndak ambo tanggung. Nan ambo tanggung ndak abak mak tanggung dah. Balik ke pangke sesama menanggung je lah awak. Jadi nak ada cerita ke dah dia ndak ustaz nang ahlat je tu. Tak mano-mano nan baik kan dia dia.
Suai terakhir. Biji tu bapak dan ibu. No, kalau lambik mulai ndak boleh lama ceramah dah. Sebab adonan pontiong podo iko. Kolio cako. Patui dimakan jam 8 songa. Adi makan beko jam 9 songa. Kan masalah pak. Kalau ndak tadi makan sudah maghaib dulu. Dan kini awak kalah cik monang cik je lah. Lambik mulai acara ketek ceramah nan pokok makan jen tebedo bapak dan ibu. Itu acara inti kau kan dia. Acara kan syukuran kau bapak ya. Ndak ceramah kau acara inti kau dah. Syukuran acara kau. Yang terakhir, apa ustaznya banyaknya tapi 3 je lah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, hikmah kurban yang bisa wa ambillah sebuah bagian bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sukses mendidik anak. Kosan kurban memberikan pelajaran, didiklah anak kalian, bololah anak kalian. Contoh apa Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail alaihissalam. Tidak ada manusia seorang anak yang kepatuhannya seperti patuhnya Nabi Ismail alaihissalam. Kepatuhan Nabi Ismail bukan sekadar patuh, tapi Nabi Ismail di luar jangkauan, irasional, tak makan di akedo, suo bantailah dunia, cailah anak apa amak nan lekan ado cina tu. Kalau ada, imbaulah nyo Ismail cuk bagi kali. Takkan ada dah. Kau tu contoh Ismail ke? Irasional, di luar kemampuan manusia. Apanya Nabi Ibrahim? Inni arafil manam, dalam mimpi nak dan sambali waang. Bapa manui waang duyung. Bapa manui waang do. Apanya Ismail? Ayah soleh, anak pun soleh. Kosan Nabi Ismail dengan santai menjawab, if'al ma tu'mar ya abati, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpai aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Ndak ada nego Ismail ketik je pak. Kok betulinyo ke ayah Nabi Ibrahim? Bapikiulah dulu ya zawang nyonyo. Kok betul lah nyinyo lah lama ayah minta kalau Ta'ala 86 tahun umur ayah pokok rezeki amak tu kini suwa adalah Ta'ala bantai lebih kiu ayah tu tu setidak-tidak adu bapak dan ibu. Kosan Nabi Ibrahim tak nego kepada Allah, sembelih anak engkau Ibrahim. Nabi Ibrahim tak nego kalau Ta'ala dah, langsung dilakukan. Nabi Ismail pun ketika disabut di ayahnya, lakukan ayahandaku. Begitulah gambaran yang kita ambil bagaimana anak awak hendaknya menjadi anak yang dididik seperti Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar model umat Islam, wanita yang tegar mendidik anak, ditinggal dek laki di tompek yang sunyi. Cuba bayangkan bapak dan ibu, dionton dek Nabi Ibrahim, anak dan istrinya ditompek nanda ado bau masyarakat. Makanya jen menangi kalau anak dionton sekolah jauh. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oncak wak kini menangi le, biar kini mengalun ayu mato, jauhnya sekolah pesantren daripada bisu awak melulung ketika aji bolak balik ke Mekah, jilbab sampai ke lutut. Awak rajin mengaji, solat sunat nak tinggi, melangkah kaki apak dua mak ke surga, tapi anak kau sendak beriman bertakwa, selangkah kaki awak pun akan masuk ke neraka. Pikiu-pikiu, oncak menangi sonjo, oncak menangi pagi daripada menangi sonjo oleh bapak dan ibu. Kini kau tu masalah, hancur anak-anak awak.
Mereka rusak bukan dek meriam. Mereka rusak bukan dek rudal. Anak-anak muda kini rusak karena game online, karena PlayStation, karena judi, permainan, segala macam bentuk hiburan. Itulah yang membabat anak-anak awak. Mereka hancur akidah, rusak hatinya. Bukan mereka pindah agama, indahkan murtadnya dah, tapi hati kowe acok dek main, keseringan goo, selalu main game, banyak bergelut dengan internet, PlayStation. Itu makanya anak kini kowe pembangkang dek apa? Mereka kowe hati dek sebab jauh dari didikan agama bapak dan ibu. Nak masuk Kristen nak awak dah, tapi kowe hatinya nak bisa diatur ketik je leh. Mana nan suku-suku main game nu nampak dah mak bingal-bingal, bingi-bingi. Nyo hati ko kowe di sentrum dek game do. Salat nak amu, apa nak amu. Makanya ikut kewajiban awak, PR awak kini sama-sama. Jangan biarkan anak lawi dalam permainan. Masuk sekolah, banyaklah belajar, banyaklah kalian mengaji. Tengok kami dulu bertanya kalian, Ustaz Bom-Bom sekolah pagi, siang sekolah, malam mengaji. Makanya awak dulu banyak nan jadi uang bapak dan ibu. Anak kini pagi ndak sekolah, siang ndak sekolah, malam ndak mengaji. Patuiklah dek cenop Firaun bonge baji gininya. Kolak-kolak cengengi lah, bolin lah nak HP. Besok bau tahu rasa. Anak ndak solat, anak ndak pandai mengaji, pitilah abi, ongok waklah talulu, dimasun kaliang lahan. Kosan sojak memandikan, anak satu pun tak ikut. Mengapa ni anak ndak soto menyolatkan imam ndak juinyo, memasukkan kaliang lahat pun inyo ndak juton tu dah, menimbun pun inyo pun ndak soto. Menyosal seibu bahasa, tapi apa boleh buat, ndak bisa wak naik kate balik dah bapak dan ibu. Kok bisa lah duit kate sebon tu nyose dan banak ayo bedangnya nyawa. Kan di bopon kata la sekompi baji mah kan ya. Kalian dangan lelok, je mabuk je kalian dek main le. Mabuk dek main. Oh baik kalian. Kono kalian dek kan kerutak suak. Kalian le botaknya nya, astagfirullah. Bala dan tutup le bah. Oh cangkol le kenapa je kau. Pertama kau usaha dek sharing kau omongan HP. Kono sarap kau nak, kau kono sarap kau bisa kau struk ringan. Betu-betu sawang je jai kalian dugai. Dak mau ditopuk dah. Sampai kau mai sakit, sampai kau mai sarap kono kanker rutak, penyakit dan membahayakan. Banyak yang meninggal asbab kanker rutak do bapak dan ibu. Kalian hati-hati lelok. Jangan golak-golak je le. Compan kali game-game do balik dari siko compan. Jangan HP le compan le, game je le compan. HP compan bisa terbedo lo. Oli lo balik. Lah bapak dan ibu harus akui rusaknya agama ko yang paling gawat permainan tu lah pak. Apa-apa kadang menyeleo je main batu le. Awaklah tua-tua gojan main batu je le bapak dan ibu. Dan muda-muda boyo itu, boyo di bawah itu kadang main kartu remi. Kala nyangkung, jujung botol. Sudah tu lapue tahu ayu. Lapue tahu ayu mulai pakai piti. Allahu Akbar. Babikiulah. Ndak ada untung seketik je dah. Kalau le kayo de itu ru ndak juelo dah. Konon lah ndak kayo le. Di bawah itu game, HP, pakai judi, pakai PT. Bawah itu ke boyo-boyo ko. Iyo tiolun pakai PT le.
Tapi luar biasa pengaruhnya bapak dan ibu. Dan padusi lemabuk lo kini dek berjoget-joget di HP. Koton enggak anda berdosa kan? Dongon dek kalian lelok dong nang gadi-gadi. Berjoget-joget je di HP. Kau le ancak ndak apa je dah. Kau menanggung je. Ayo ancak ndak ancak lah ndak elok dah. Ayo ancaknya mak pitona junan tobik. Cinan uang berdosa buuk kok le pitona jadi uang buuk oleh hanya cengengi je nya. Berdosa juang di awak. Ndak nak elok je dah. Aduh untung kalau kan nak belaki je lah. Yang dijual-jual lo kehormatan le. Ndak ada elok le bapak dan ibu. Kalau lah tak buka, kalau lah masuk angin, ndak nahu lo mak nan masuk angin kali titik. Ndak jaya. Gula tak buka gula tu masuk angin mana lo mak. Duyan mongka masuk angin mana lo mak macam dia habisnya dolo mak le aku jadi beber-beber juga kehormatan dosa wang tua bulia jangan dipelope anak bakain sompek jangan dilope anak go tidak berjilbab membuka aurat jangan sampai selangkah kaki masuk surga, selangkah kaki masuk neraka. Tengok, kalau ndak ditolong di anak dah, alamatlah ke neraka wak baizwa. Menyosal wak anak bapak dan ibu. Itu makanya besok di akhirat banyak orang masuk neraka toge di anak, apanya orang ndak beranak, untung ndak beranak dulu dunia. Tapi di akhirat susah. Di dunia kau payah nak omongnya. Kau ton senang. Oleh soleh anak tu tak apa je dah. Alah, jago lelok anak-anak. Apa bosan ni Ustaz Bom-Bom? Sederhana. Buatlah wirid pemuda di desa awak kau. Buatlah. Pulau Godang tu ada wirid pemudanya. Sekali sebulan buat. Sotun dusun desa-desa awak kau. Giliun masjid. Itu tu cawa awak menangkisnya. Buat tahsin tu anak muda. Buat didikan subuh. Tak bisa apa pun kau ambil le. Nak dapat mau ambil kau harus kau. Dibabat anak-anak awak tu. Selagi ada je apa kinyo le. Kau no babat no ang dosodoro. Makanya buat wirid pemuda. Awak apa ninyo, awak lenganyo dengan kegiatan agama. Buat. Kalau nak muda-muda banyak dalam kono muda-muda mulailah. Undang ustaz muda, motivasi, spirit. Jangan main-main di masa muda. Menyosal kalian biswa. Dunia pandang jauh ke depan. Kalau kan malih, alamatlah kalian cecondo biswa. Kenapa orang tua awak kini banyak nan sonangi duit? Nyeleonya dulu bekerja. Ponik badan kalau duduk rumah. Makanya banyak orang sukses. Orang tua kini sonang di masa tua. Dia apa? Ingan badan kau ken kau main. Sesodonan dibuat makanya ndak payah kau setelah menikah. Kalau anak-anak muda kini ndak mau berusaha, ndak mau bekerja, panyogan Allahu Rabbi, menikahnya suak, tengoklah cecondoi duit, tengoklah kalau ndak jaya. Kau lai dapat kau mintua bini nan lai mengerti, bini nan lai tahu diuntung. Ketek kau sama boleh banyak sama boleh, ketek sama banyak sama dibagi. Banyak lanjut, alhamdulillah, ketek alhamdulillah. Kalau dapat bini cina tu, ancaklah. Kau dapat esoknya bini nan tak tahu diuntung. Dah habis susah laki dah. Tiap malam makan bakso. Mati jogang suun sana. Mati jogang, apa mati jogangnya? Lai bini na nelo. Kau san mintu lo nan cilako ke? Azab awak. Makanya jangan main-main masa muda. Mainan muda-muda. Mau kita buat.
kita galakkan mereka. Memang mereka kalau lah jainan 5, mana anak muda okey. Ali bin Abi Talib anak muda, memang kocoknya pak, tapi babiso nan kau. Itu kocoknya tapi kau babiso. Kalau elok muda di kampung, elok anak-anak muda, elok kampung kau. Usah eloknya kampung de ikut tiga bak. Medan bay contoh cik parah tu nak muda kalau di pelope. Ada orang kebun jagung di kampung ke? Ndak. Pucuk kambiu ada. Kek kami kini jinak hilang pucuk ke bak? Kalau orang tua boyo-boyo apa, go malung pucuk beko untuk dijual. Payah pak bompek ke kebun kambiu orang. Malung pucuk, paling-paling go 10 batang go le bangkit joyo dulu. Tapi kalau nan muda jan bompek le bodo je. Abi pucuk kampung ngamu ego. Maka kalau nan muda di pelope abi dunia bapak dan ibu. Sebab dayonya ndak isa diontin. Koti kunci. Itu maka dayo nak muda perlu di kampung. Kalau ada tutup pemikiran le. Kalau sempat teroyong kau kan dia agak kau dayo siapa dan banyak kau nak muda. Aku je main-main dengan anak muda bolo mereka elok. Abi awak suai. Labut-labut wirid pemuda, cik guru, banyak ustaz kini, ustaz muda-muda, pokan bertabu di ustaz kini. Bila kalian buat acara, hari besar Islam dia buat apa je dah? Pemuda desa Kota Masjid menggelar acara wirid pemuda desa, tablik akbar. Hadirilah penceramanya Ustaz Kondang dari Jakarta. Ada bayar banyak orang kayu Kota Masjid nangkan badarmanya. Nakkan kalau piti kalian buat acara berjaya lah. Undang, telpon Ustaz tu. Tandai dari kini. Tan di Sumbar adonan hebat, di Rengat adonan jago, juara akademi aksi di Pokan tinggi. Telpon. Kalau ndak dapat de noang do den je lah. Ndak apa je do. Cuma itu terinya bu ya. Dijual kali uang dulu kan ya dia. Sudah tu laku sawang je kali awak le. Malah ndak diongkek dia ustaz tu kan ya dia. Konang je lah Ustaz Bom-Bom. Siap laksanakannya dan. Piyo semangat kalian. Jangan main-main. Lah bapak dan ibu itu dek semangat ambo. Terakhir mau sampaikan insya-Allah daging kurban dan awak makan go barokah. Amin ya rabbal. Kalau adonan bangkit tensi naik go oponya tensi naik kolesterol iko ponyong itu sebano daging kurban go barokah bapak dan ibu. Kalau adonan makan daging kurban tensi tu sebono utamakan punya uang edo. Nggak punya inyo aja nanti makan edo do. Nah. Dongaulah berita so. Nyo sudah kurban go banyak ada berita so go. Dia kalau tanya doang ado nampaknya sak koton kurban berokan. Den tak punya awak tak tidur dan kalian sup dulunya dan. Kau sana curu pisau kater bohnya membawa kaki je balio. Kau leka pak bon opo je do pak. Maklum de uangnya kan itu. Tu dia makanya ambo selalu sampaikan bisa disimak di video Ustaz Bom-Bom. Banyak di YouTube, banyak video kurban dan mausuan. Ingat, dokek kurban gua ada masalah sukonya dan bagi daging. Jan au lo kek nan banyak le. Banyak samo dibagi ketik samo bulio. Sekali makan lo mak daging nunyo. Mengelogak kolio mak cakoda, tuti lo mak daging dudunya. Sok pagi lomak je nyo. Tapi lomak nan ngelogak jago le. Salah dah. Lomak nan ngelogak jago le. Sup Cina 7 pertama jago lomak adanya mak.
Sok pagi lomak aja. Tapi lomak nan tadilah. Janau lawak nak menyimpan le. Apa dek betu ustaz? Tu tio makonyo nan masuk ke badan nu ndak barokah. Makonyo songo dongon lelok. InsyaAllah daging kurban go sehat, barokah, lomak badan. Tapi kalau membedon ke awak, topuk dado, tonye seleo, jan-jan bagian uang ado dalam plastik awak bapak dan ibu. Makonyo barbecue membawa balik tu. Lah jangan kawin ni le tenci wak beko lah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Yang memang itu penyakit gini no. Banyak. Malu awak Jakarta tan go sekilo nyamaknya di Jawatan impi-impi wang mau ngajo sekilo. Awak le dapat 2 kilo 3 kilo. Alhamdulillah. Apa je kan dia bopon le. Kan boje niat hawa-hawa kalabangan no. Nah, kan le ada daging malam nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bapak dan ibu. Mari kita buka hati-hati. Kau bakulkan jalan kau le. Tak kurban le lewat gua. Kurban tahun cik lai lah mendaftar lah dari kini. Cuman ingat awak ndak bonti menolong agama Allah. Kini lah lewat kurban. Mari kita tolong masjid. Masjid sedang membangun. Mapo ado sanggup awak, itulah yang akan kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, mari kita berdharma, kita sumbangkan sebagian harta yang kita kumpul akan tinggal, yang kita hitung akan tinggal menjadi menjadi harta warisan diperebutkan oleh ahli waris. Makanya harta yang akan menolong adalah harta yang kita infak, sedekahkan di jalan Allah. Itulah nanti yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sambil kartun berjalan, mudah-mudahan kita berdoa dibaik Allah taala mu panjang badan sehat, mudah-mudahan muazaki soto kurban tahun isu. Amin. Manonan soto tadi tulai mampu soto lihat tahun cek lain. Apa betul ustaz? Sebab kurban gua harus bertambah tiap tahun bapak dan ibu. Jumlah kakak di desa bertambah tiap tahun. Kalau jumlah kurban berkurang berarti jatah wak semakin ketek. Sejatinya kurban itu harus bertambah. Jadi onam kini mudah-mudahan tahun cek lai ndak naukan 7 8 pun jadi jualah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, yakin dan percayalah wak, nanti di akhirat kita akan berteduh, kita akan bernaung di bawah sedekah infak yang kita kolun semasa di dunia. Banyak-banyaklah kita berdarma. Masjid sedang membangun, InsyaAllah yang kita darmakan, yang kita infakkan itu akan diganti di dunia, dan balasannya nanti di akhirat akan kita terima ketika kita melihat kenyataan surga dan neraka itu ada. Kita merasa seketik bau yang kita infak sedekahkan semasa hidup di dunianya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Niat tujuan makasih awak dan basidoka malam ko tambah muwazaki badan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita nolong dapat di baizaki muwa ingin wak soto dimasukkan datang berkurban, dan kita ingin semakin tahun jumlah kurban semakin meningkat di tempat awak go. Amin ya rabbal. Terima kasih bapak dan ibu. Mohon maaf segala ucapan tak berkenan yang menyinggung, tutur kata yang menyinggung perasaan dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Boleh dimaafkan bapak dan ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.